nanti dalam doa syafaat dan pengumuman. Jadi saudara tolong itu ini boleh sebarkan infonya untuk hari Senin besok ya, kita sudah mulai pelayanan di RPK supaya itu boleh menjadi berkat ya dari jam 8 ke jam 9. Berharap platform publik yang kita pakai ini bisa menjangkau orang yang beritakan Injil, ajarkan kebenaran. Nah, saudara bersyukur ya hari ini Pak Pendeta Jonathan Prasetya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesediaannya. Dan sedikit aja singkat, Pak Jonathan Prasetya adalah lulusan dari STT saat ini melayani dengan istri dan 2 anak di gereja Petra Indonesia yang ada di situ. Digembalakan oleh Pendeta Yunti Kyuk ya. Oke, thank you Pak untuk waktunya sekali lagi dan mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi semua, dan kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah memuji Tuhan dan juga dengar firman Tuhan. Kita sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji penyembah Tuhan dan bahkan kami boleh dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh terus memberikan kami kekuatan, berikan kami kelembutan hati, kami boleh menjadi pendengar yang baik, sekaligus kami menjadi pelaku kebenaran yang setia. Kami berdoa, menyerahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, untuk kesempatannya, khususnya untuk Pak Risa dan Ibu yang boleh mengundang saya untuk beribadah bersama-sama dan melayani bersama pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dan tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang menghidupi Injil dan menginjili hidup. Ya. Dan kita lihat dari Lukas 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Saya akan mengajak setiap kita untuk bergantian membacanya. Bolehkah saya ayat pertama, Bapak Ibu sekalian ayat kedua, hingga ayat yang ke-15 kita bergantian membacanya. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena ia mendapat air. Sebagian lagi jatuh di semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan. Sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ada orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad.
Tuhan semak dulu ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sama-sama ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian jauh pembacaan firman. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya terinspirasi tema ini dari sebuah buku dari Prof. Senjaya, ya, judulnya Menginjili Hidup atau Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, ya. Kadang-kadang terbalik juga waktu membacanya, saudara ya. Tetapi saya tidak bahas buku ini, tentu buku yang sangat baik. Kalau saudara bisa ada kesempatan, saudara bisa membacanya. Tapi kita akan melihat tentang Lukas 8 ini, saudara-saudara, hanya temanya saja yang sama. Maka pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana kita menghidupi Injil. Bagaimana kita menghidupi Injil. Nah, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sini sangat jelas sekali bagaimana orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka bukan sekedar ikut Yesus, tapi mereka betul-betul menghidupi Injil. Konteksnya adalah pelayanan saat itu, Yesus betul-betul luar biasa. Melakukan banyak mujizat dan orang banyak datang untuk mengikuti dia. Kalau kita lihat di bagian yang lain dengan tema yang sama, Markus 4 ayat 1, kemudian nanti mereka akan diperlihatkan bagaimana orang banyak mengurumuni Yesus. Markus 4 ayat 1 dikatakan pada suatu kali Yesus mulai mengajar tepi danau, datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia. Sudah bisa bayangin ya, bukan hanya mendekati ya, kerumun itu apa itu? Seperti semut kali ya, mengerumuni gula-gula yang ada di dekatnya. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk situ, sedangkan semua orang banyak di darat di tepi danau itu. Nah, ini konteks yang sama. Setelah ini Yesus akan juga bicara soal perumpamaan tentang penabur, ya. Jadi kita melihat ini pemandangan yang sangat mengesankan, pemandangan sangat indah, dikerumuni dengan orang begitu banyak. Tetapi yang luar biasa, Yesus tidak terlalu tertarik dengan hal itu, tidak terlalu terkesan. Dan di dalam Injil Lukas justru Yesus tertarik dengan hanya segelintiran orang. Yang pertama adalah ke-12 muridnya yang bersama-sama dengan dia. Tadi kita baca ayat yang pertama. Lalu kemudian ada Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, ayat kedua. Kemudian ketiga ada wanita-wanita kaya, ayat yang ketiga. Dan di sini kita melihat, saudara-saudara, bagaimana orang-orang yang ikut Yesus, yang sungguh-sungguh ikut Yesus, mereka meninggalkan segala-galanya, mereka betul-betul setia, mereka boleh benar-benar hati mereka diubahkan, sehingga mereka mengikuti Yesus dengan motivasi yang jelas. Kalau kita perhatikan, gereja-gereja pada saat ini banyak yang memberikan bukan Injil, sehingga mereka yang mengikuti gereja tersebut bukan sedang menghidupi Injil. Misalnya, saudara-saudara, ya saya tidak perlu sebutkan karena sudah viral di sosial media, saudara ya. Jadi ada gereja yang sampai ada di medsos itu betul-betul di viralkan ya, bagaimana ada yang memberikan emas kepada jemaatnya. Mungkin kalau dengan cara seperti ini langsung ramai, saudara ya. Dan wah, langsung berbondong-bondong datang, dan kemudian langsung menjadi penuh, dan kita bisa ganti tempat begitu ya, bagi saya. Tetapi kita tahu ya, itu bukan cara Yesus ketika melayani. Dan kita bisa melihat Yesus pernah menegur orang-orang kaya bahwa orang kaya itu sukar masuk dalam kerajaan surga. Nah, bukan berarti Yesus menolak orang kaya, tapi kita melihat ada wanita-wanita kaya tadi. Ada perempuan-perempuan melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tidak menolak orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus tahu hati mereka. Cinta kekayaan lebih daripada cinta Yesus. Cinta uang lebih daripada cinta Yesus. Di sini yang Yesus ingin tekankan ketika kita untuk menghidupi Injil, yaitu apa? Bahwa Injil lebih memikat. Injil lebih indah, jauh daripada harta dari diri kita, dari kekayaan kita, dari kenyamanan kita. Dan ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini,
Maka saya teringat dengan kalimat dari Tim Keller ya, yang berkata agama melihat God is useful, tetapi Injil melihat God as beautiful. Sehingga orang yang menghidupi Injil harus melihat Tuhan, melihat Injil itu sangat indah, lebih indah daripada kekayaan, lebih indah daripada harta. Dan ketika seseorang yang hanya mengikut Yesus, tetapi hanya untuk menyuburkan berhala di dalam hatinya, di sini akan melihat Yesus hanya dipakai supaya saya kaya. Yesus hanya kita pakai supaya saya sukses. Yesus saya pakai untuk apa? Supaya anak saya sehat dan seterusnya. Supaya punya masa depan yang baik. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang seperti ini belum sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan kita melihat 3 macam orang. Orang yang sederhana, bahkan wanita yang tidak dianggap berharga, bahkan punya masa lalu yang sangat kelam. Justru di sini mereka ikut Yesus dengan setia, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dan Yesus lebih tertarik dengan 3 macam orang ini ketimbang ada orang banyak yang melihat mujizat Yesus yang sangat spektakuler. Lalu kemudian kita bisa melihat kalau kita sudah melihat ada orang-orang yang menghidupi Injil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Supaya kita dapat menghidupi Injil, bagaimana kita bisa menginjili hidup. Menginjili hidup artinya apa? Artinya kita perlu sesuatu untuk hidup kita bisa lebih indah, lebih melihat Yesus lebih berharga. Itulah menginjili hidup. Bagaimana firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Nah, di sini penulis jelas untuk melukiskan bagaimana ada 4 jenis tanah, pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik. Tapi kita perlu melihat bagaimana langsung penulis Lukas ini betul-betul langsung straight to the point bahwa yang dimaksudkan dengan benih itu adalah firman Tuhan. Jangan diartikan atau dialegorikan dengan pengertian yang lain. Langsung ini ada terjemahannya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari apa, langsung benih itu adalah firman Tuhan. Lukas 8 ya, ayat yang kelima dikatakan ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya, dan Lukas 8 dan 9. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Tuhan. Ini langsung clear, saudara-saudara ya. Jadi kita perlu melihat, saudara, di mana ketika benih itu ditabur, firman Tuhan ditabur, lalu kemudian ada respon yang berbeda-beda. Dan mari kita lihat 4 macam respon yang berbeda-beda tersebut. Maka respon yang pertama, jatuh di pinggiran jalan. Nah, pinggiran jalan ini maksudnya apa? Jangan langsung diartikan yang lain-lain. Ada jalan yang berliku-liku, ada jalan berbelok, ada jalan lurus. Saudara, langsung lihat di dalam penafsiran daripada Lukas. Ya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan jatuh di pinggir jalan adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu ambil firman itu dalam hati mereka. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini hati yang keras. Hati yang keras akhirnya firman Tuhan mau disampaikan sehebat apapun orang tersebut, dia akan tidak bisa atau menolak firman tersebut dengan hati yang keras. Nah, hati-hati, saudara ya. Ini iblis sangat berperan besar di dalam kehidupan gereja kita. Kalau orang bertanya, iblis paling banyak ada di mana? Kalau kita sebut ada di kuburan, salah, saudara ya. Karena ngapain ya, iblis ada di kuburan, orangnya udah pada mati semua. Justru iblis kemungkinan paling gencar ada di gereja. Ada di gereja, lalu kemudian ketika lagi dengar firman ini paling kuat, ya. Mereka juga berdoa dengan cara iblis, begitu ya. Iblis berdoa, ayo kita bikin boring jemaatnya ya. Ayo bikin ngelamun, bikin ngantuk gitu ya kira-kira ya. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah itu begitu dengar nggak ngerti dan kemudian juga akhirnya melamunkan hal sesuatu dan akhirnya apa? Akhirnya nggak ngerti firman yang disampaikan. Namun iblis yes, kira-kira begitu, saudara. Jadi kita melihat di sini ya, hati yang keras ini hati yang menolak firman. Hati yang keras adalah hati yang tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, jenis tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu adalah tanah yang tidak berakar ya, atau hati yang emosional. Maksudnya apa? Hati yang emosional artinya adalah mereka hanya dengar firman, punya respon sesaat, tersentuh emosinya, tetapi tidak lama.
untuk mereka bisa menyimpannya. Jadi hanya sesaat, saudara. Ini katakan yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang setelah dengar firman itu menerimanya dengan gembira. Oh, berespon nggak? Berespon. Gembira, gembira, senang nggak? Senang. Tersentuh nggak? Tersentuh. Mungkin khotbahnya lucu, ketawa-tawa, terus kemudian menyentuh hati juga bisa, saudara ya. Tapi tidak ada pengajaran akar yang jelas untuk membuat jemaat mengerti kebenaran firman. Dan bukankah ada banyak jenis khotbah yang seperti ini? Hanya menyentuh di bagian perasaan saja. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga adalah semak duri. Ya, semak duri ini maksudnya apa? Artinya hati yang mendua. Dikatakan di ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Perhatikan di sini yang disinggung kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan. Jadi artinya ini hal-hal materi yang lebih diperhatikan atau lebih difokuskan. Habis dengar Injil, angguk-angguk sebentar, yes, puji Tuhan, haleluya. Tapi setelah itu mereka khawatir lagi, mereka cari cuan yang lebih menikmat lagi. Bukannya cari cuan itu tidak boleh, tetapi ini yang menjadi fokus dalam hidupnya, sehingga kecintaan uang itu lebih penting daripada kecintaan terhadap Injil dan firman Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat mereka yang punya hati yang mendua ini juga tidak bisa benar-benar efektif ya untuk bisa bagaimana kita bisa menginjili hidup karena ada kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Dan menarik sekali Lukas pakai kata kenikmatan hidup ya. Jadi apakah Injil itu lebih nikmat daripada kekayaan dan harta yang kita miliki? Kemudian yang keempat. Yang keempat inilah jawabannya, saudara ya. Yang keempat adalah tanah yang subur. Ya, tanah yang subur artinya hati yang lembut, hati yang mau mendengar firman Tuhan. Nah, hati yang mau mendengar firman Tuhan di ayat yang ke-8 ini dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Jadi ada jenis tanah tadi yang dikatakan tanah yang baik. Dan ketika tumbuh di tanah yang baik, maka akan berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, menarik sekali di sini, Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena dikatakan bahwa ketika jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur ini, ya, dikaitkan dengan mendengar. Hendaklah ia mendengar. Maksudnya apa mendengar? Kan semuanya tadi mendengar. Mau tanah di pinggir jalan, mau jatuh di pinggir jalan, semak duri, tanah berbatu, juga semua dengar. Tapi yang jenis yang ini dikatakan juga dengar. Apakah ada perbedaan antara mendengar yang terakhir ini dengan 3 sebelumnya? Jelas, ada bedanya, sangat jelas ya. Lalu kalau begitu bedanya, biasanya orang akan mendengar apa yang mau ia dengar. Itu. Bahkan sampai dikatakan tadi, ini perumpamaan ya, hanya orang-orang pilihan Tuhan yang kemudian dia bisa berespon. Dan ada orang-orang Farisi yang betul-betul yang Tuhan pilih dengan hati yang keras itu, Tuhan yang tidak pilih mereka, dan kemudian mereka juga nggak ngerti apa yang Tuhan maksud. Kenapa? Karena mereka mau dengar apa yang mereka mau dengar. Ketika kita hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar, itu bergantung pada hati. Ya. Maka kita melihat di sini dalam bagian yang lain, maksudnya mendengar, bukan hanya sekedar dengar, saudara, dan kemudian ayat yang ke-9 dikatakan murid-muridnya bertanya. Mendengar dan bertanya, ini jadi satu paket. Mendengar tok itu mungkin bisa hanya pura-pura dengar. Tetapi kalau mendengar plus bertanya, ini berarti mendengar dengan saksama, mendengar dengan ingin tahu, mendengar dengan penasaran. Ya. Suatu kali anak muda yang punya pacar, lalu kemudian mamanya minta tolong, "Nak, antar mama ke Indomaret,
pura-pura dia nggak balas WA-nya, terus kemudian begitu pacarnya, yang tolong antarin aku, siap, langsung oke, saudara. Nah, kita lihat ya di sini, dia hanya dengar apa yang mau dia dengar, hatinya di mana. Lalu kemudian saudara, ada lagi anak remaja, dulu pernah saya bina orang tuanya, kalau sudah ngomel sama anak remajanya, anak remaja pasang earphone, begini aja, saudara. Sampai orang tuanya pun, aduh ini harus bagaimana, ini udah stadium 4 Pak, tolong Pak doakan, bukan hanya doanya, puasa juga, begitu ya. Kenapa? Begitu diomelin langsung dipakai earphone, saudara-saudara ya. Dan orang tua yang bijak harus berani, ya, harus tahu hati anak ada di mana, harus berani menegur dengan kasih, harus berani marah dengan marah yang kudus. Dan ketika kita melihat di sini, kita mengkaitkan antara bertanya dengan mendengar. Bertanya, mendengar menjadi satu paket, dan kemudian di dalam Matius 13 ayat 23 dengan perikop yang sama. Dikatakan mendengar di sini dilanjutkan dengan mengerti. Mendengar bukan hanya dengar, tapi akhirnya mengerti. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu terkasih, kita melihat di dalam ayat yang ke-15, kalau sudah mengerti apa? Kalau sudah mengerti, kemudian menyimpannya dalam hati. Nah, kita melihat ya, berarti ini bukan hanya sekedar dengar. Karena apa? Karena ada sebuah proses di dalam mendengar. Prosesnya adalah di dalam menginjili hidup kita. Yang pertama mendengar, lalu kemudian ada keingintahuan, bertanya di dalam hati, lalu kemudian akhirnya mengerti. Lalu setelah ngerti apa? Menyimpan dalam hati. Ini yang ditekankan tadi di ayat 15 tadi. Yang penting itu tanah yang subur, tanah yang baik ya, itu menyimpannya di dalam hati. Nah, kalau begitu kita bisa menyimpulkan proses yang paling penting dari mendengar, bertanya, mengerti, menyimpan dalam hati yang mana? Yang paling terakhir itu. Menyimpan dalam hati. Nah, di sini kita perhatikan kenapa ya sampai ditekankan bukan sampai ke proses mengerti saja. Saya kalau misalnya ngajar atau jadi guru atau jadi dosen sampai mengerti ini udah cukup puas ya. Tapi Yesus nggak puas. Ya, kamu udah ngerti? Sudah. Wah, senang biasa kan? Tapi nggak boleh sampai berhenti di sana. Harus simpan dalam hati. Nah, ternyata bukan hal yang sembarangan. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kenapa? Karena Yesus tahu hati setiap orang. Hati setiap orang. Masalah di dalam kehidupan manusia. The heart of the problem is the problem of the heart. Hati manusia jahat. Hati manusia itu begitu licik adanya. Hati manusia penuh dengan berhala. Ya, dikatakan apa itu berhala di dalam hati kita? Berhala adalah benda atau orang yang lebih dicintai daripada Tuhan, lebih diinginkan daripada Tuhan, lebih bergairah daripada Tuhan, lebih dihargai daripada Tuhan, lebih dinikmati daripada Tuhan. Itulah berhala. Hari ini orang bukan berhalanya patung, saudaranya, tapi berhalanya dari di dalam hati mereka, yaitu tentang kenyamanan hidup, kekayaan, hal materi, kesuksesan, pegang kendali, kekuasaan, dan sebagainya. Dan itu ada di dalam hati kita. Kadarnya masing-masing punya. Dan ketika kita sadar di dalam hati kita seperti ini, menurut John Piper, kita sedang menyembah berhala. Seorang kakek dari suku Indian, dia mengajarkan cucunya tentang kehidupan. Apa yang diceritakan pada cucunya itu. Jadi ada pertarungan antara serigala baik dan serigala jahat. Mungkin saudara pernah dengar ya. Nah, serigala yang satu itu serigala jahat. Penuh dengan kebencian, keegoisan, iri hati, keserakahan, dan sebagainya. Ada yang satu lagi serigala yang baik.
Serigala baik penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan sebagainya. Lalu tengkar, ya. Lalu kemudian serigala yang jahat, dia kejar serigala yang baik lari ngumpet, ya, saudara ya. Terus kemudian serigala baik, terus kemudian balik lagi, dia serang serigala yang jahat. Serigala yang jahat dicakar-cakar, terus kemudian lari serigala yang jahat, yang baik. Nah, terus kemudian yang baik kemudian balik lagi, kejar lagi serigala yang jahat. Yang jahat ya, yang jahat balik lagi, serigala yang baik dicakar-cakar, serigala yang baik pergi lagi lari. Kemudian yang baik ngumpet lagi, terus kemudian balik lagi, dia cakar lagi. Cucunya, kakek, yang menang yang mana? Ini terus-terusan kayak begini ya, terus kejar ini, kejar itu, terus yang menang yang mana? Tolong ini, udah lama banget denger kakek cerita begitu ya. Saya mau tahu ini kakek yang menang di mana, serigala yang baik apa aja? Mau tahu yang menang, nak? Yang menang adalah serigala yang paling banyak kamu kasih makan. Kalau kamu kasih makannya serigala yang baik, yang menang yang baik. Kalau kamu kasih makan yang serigala jahat yang baik. Serigala jahat yang menang. Nah, itu di dalam hati kamu ada berhala yang jahat. Dan juga ada Roh Kudus di dalam hati. Kamu kasih makan yang mana? Yang baik atau yang jahat? Sebenarnya ketika kita membiarkan benih firman yang kita dengar jatuh ke semak duri pinggir jalan tanah berbatu, kita sedang memberi makan berhala yang jahat. Biarkan serigala yang jahat itu berkuasa di dalam hati kita. Tapi ketika kita membawa Injil dalam hati, kita nikmati. Nah, di situ kita memberi makan Roh Kudus, menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita untuk terus bertumbuh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara, serigala baik, serigala jahat, kita perlu memberi makan hati yang baik. Itu tanah yang subur. Dan Martin Luther, dia berkata begini, kita perlu mendengar Injil setiap hari. Karena kita melupakannya setiap hari. Kita perlu terus mengulang-ulang firman Tuhan. Bahkan ini Martin Luther, ini tokoh reformator ngomongnya begini. Apalagi kita ya. Jadi ibarat durasi lupanya Martin Luther sama durasi lupa firman kita, mungkin bedanya jauh. Ya. Dan kita perlu tahu, orang yang menjadi giant reformator aja, dia tahu bagaimana untuk mendengar Injil setiap hari. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membuat hati kita makin bersih. Kitab suci kita makin recek, hati kita makin bersih. Kitab suci kita makin bersih, hati kita makin kotor. Mungkin sekarang udah zamannya udah lain ya, tergantung masing-masing saudara ya. Tapi hati yang bersih, karena firman Tuhan kita dengar setiap hari. Dan jelas ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena untuk membuat kita bisa menikmati firman Tuhan seperti ini, perlu saudara-saudara Kristus membereskan hati kita. Perlu Kristus turun dari surga menjadi manusia. Perlu Kristus untuk apa? Mencari kita orang berdosa. Perlu Kristus untuk apa? Dia mati di atas kayu salib, membereskan hati nurani kita yang kotor. Mari kita baca sama-sama Ibrani 9 ayat 14. Mari kita membaca 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oh, luar biasa, saudara. Jadi ini bukan sekedar tingkah laku agamawi, saya baca kitab suci, lalu kemudian saya ngerti, menyimpannya di dalam hati. Tidak sesimpel itu, tapi perlu ada darah Kristus. Mempersembahkan dirinya kepada Allah, kepada Bapa di surga. Kenapa kita tidak mampu dengan perbuatan kita untuk kita bisa membaca kitab suci dengan hati? Kita hanya bisa membaca kitab suci untuk memenuhi rasa bersalah kita. Kita hanya bisa membaca kitab suci supaya apa? Supaya kita diperkenan seperti orang-orang yang menerima pahala di dalam agama mereka.
Kita baca kitab suci supaya saya ini nggak merasa bersalah karena saya sudah baca. Saya baca kitab suci karena, dianggap orang Kristen yang baik. Hanya itu, saudara, yang kita bisa lakukan. Tapi Tuhan tahu hati kita itu begitu kotor. Sehingga apa? Sehingga Tuhan sendiri harus turun bereskan hati nurani. Kalau tidak, kita menjadi agama yang transaksional. Kita dengar firman untuk apa? Supaya saya sukses. Saya mau rajin ke gereja supaya apa? Supaya saya sehat. Saya mau baca kitab suci supaya apa? Supaya nanti saya diberkati Tuhan. Bukan itu. Tapi kita bisa melihat di sini justru karena keindahan Kristus. Kita bisa melihat firman Tuhan. Karena ada Kristus yang dikisahkan. Dan Kristus itu nyata di dalam kerohanian kita. Nah, good news-nya adalah ketika kita merenung firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menikmati kehadiran Kristus itu sendiri melalui karya Roh Kudus. Dikatakan bahwa Kristus adalah daging, roti, dan makanan jiwa kita. Tidak ada makanan rohani yang lebih tinggi di dalam Dia selain daripada kasih-Nya yang seharusnya itulah yang kita rindukan. Baca firman, tetapi kita menikmati Kristus yang begitu indah, yang begitu mengasihi kita. Kita merasakan kasih yang begitu nyata di dalam Kristus. Dan disitulah, saudara-saudara, kita baru bisa menikmati firman Tuhan yang sesungguhnya. Firman Tuhan bukan sekedar teks Alkitab atau tulisan mati saja. Tetapi ini teks yang mengarah kepada pribadi yang sangat mengasihi kita. Dialah Kristus, Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala, periksa hati sekali lagi, dan seberapa jauh kita sungguh-sungguh tertarik untuk melihat keindahan Kristus di dalam pembacaan firman, mendengarkan khotbah, mendengarkan podcast, mendengar khotbah-khotbah YouTube dan lain hal, saudara. Apakah kita betul-betul punya kerinduan untuk melihat keindahan Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan? Bapa dalam surga, kami datang dan kami bersyukur karena firman Tuhan boleh menegur, menguatkan kami sekali lagi. Biarlah hati kami yang menjadi hal yang utama di dalam pusat kehidupan kerohanian kami, Tuhan. Roh Kudus boleh bekerja membuat hati kami seperti tanah yang subur, hati yang lembut, yang menyerap ke dalam firman. Bukan hanya mendengar, tapi juga bertanya, mengerti, dan kemudian menyimpannya di dalam hati. Dan inilah yang kami rindukan. Kami boleh bertumbuh 100 kali lipat bahkan. Buah roh itu boleh semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami merindukan ya Tuhan. Dengan ketekunan ini, kami semakin diubahkan melalui kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.